saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum misa dimulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Pada saat ordinarium kemuliaan, semua bagian K maupun U, umat tetap ikut menyanyi. Pada saat menyanyikan Anak Domba Allah, umat berdiri, dan saat selesai menyanyikan Anak Domba Allah, umat berlutut. Sebelum misa dimulai, marilah kita sama-sama mendoakan doa tahun Jubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungai mengalir tiada henti-hentinya
Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepada-Nya. Bunga-bunga tiada akan mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpah kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada akan layu selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-18 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diharapkan untuk sungguh bisa menjadi orang yang sungguh kaya di hadapan Tuhan, karena kedekatan kesatuan kita dengan Dia. Sehingga lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seluruh sarana dunia apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini sungguh membantu kita untuk sampai pada tujuan kehidupan, yaitu hidup bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Sejauh mana kita sungguh bijaksana mengambil sikap untuk sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan sepenuhnya dalam seluruh kehidupan, dan dengan demikian kita bukan menjadi orang yang kaya tetapi bodoh, tapi orang yang kaya yang penuh dengan kebijaksanaan untuk menentukan sikap kita bersatu sepenuhnya dengan Dia. Mari depannya kita hening menyadari hal ini, sekaligus mempersembahkan diri kita mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Juga bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dialaminya. Terlebih bersama dengan Regina Agnesia yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-20, serta juga bersyukur atas rahmat panggilan kehidupan yang boleh dirayakan oleh para imam yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, itu Pastor Agustinus Matasak, Pastor Rupinus Rampun, dan Pastor Vius Octavianus. Serta juga mensyukuri terkabulnya novena Hati Kudus Yesus bagi umatnya yang senantiasa setia mempersatukan diri dengan Allah. Mari di hadapannya kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini bersatu sepenuh dengan Tuhan dalam diri Yesus Kristus lewat sabdanya terlebih dalam Ekaristi Kudus. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti orang mimpi.
bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah
terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat, semangat. Kalau ditanya kenapa semangat, lalu masing-masing mungkin akan memberikan jawaban. Tentu saja dengan seluruh pengalaman kehidupan yang boleh dialami sampai pada saat ini, utamanya mungkin sepanjang hari ini. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang menantang kita lagi. Dari satu pihak enak direnungkan, tapi dari lain pihak sepertinya sedikit memberatkan bagi perjalanan hidup kita. Di mana pada kesempatan ini ditawarkan kepada kita tentang hidup. Dan kalau kita mau jujur, hidup yang mana yang kita pilih? Apakah hidup yang hanya dalam dunia ini, ataukah hidup sungguh di hadapan Tuhan? Sebagai orang beriman, saya kira semua akan memilih hidup di hadapan Tuhan. Betul ya? Karena seandainya tidak, kita tidak akan datang di gereja pada sore hari ini. Tapi apakah itu sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan? Itu kita hidupi. Maka melalui bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan akan hal itu dan diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah dasar hidup yang kita pilih adalah sungguh-sungguh menenangkan batin kita, atau justru kita pilih yang tidak menenangkan? Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bacaan Injil pada kesempatan ini sangat indah untuk bisa direnungkan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Saya kira itu sepintas benar. Tapi kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu? Pertanyaan inilah Bapak Ibu Saudara terkasih yang mempunyai makna untuk bisa direnungkan.
Bahwa Yesus datang bukan untuk mau membagikan harta benda duniawi, tetapi yang dia bagikan adalah harta rohani. Saya kira kita sepakat sampai di situ. Ya. Jangan sampai membuat kita menjadi salah alamat. Dan itu salah satu catatan untuk orang yang bertanya kepada Yesus tadi. Katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan itu bukan urusan saya. Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Bagaimana kita memaknai akan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Kalau kita sakit, apakah kita tidak mencari biaya untuk bisa menyambung hidup kita dengan pergi berobat? Sepertinya sulit untuk mendapatkan pengobatan gratis begitu saja. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lebih dalam Yesus mengingatkan kepada kita akan hal itu berangkat dari alinea pertama di atas. Jadi berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Maka yang tetap menjadi tekanan adalah hidup yang kekal. Bahwa dengan segala ketamakan dan segala yang kita miliki, kekayaan, kedudukan, nama dan seterusnya dalam dunia ini, bukan itu yang menentukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sampai di situ saya kira masih bisa masuk di pikiran kita. Tetapi ada tetapinya. Allah bersabda kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan bagi siapakah nanti itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sangat nampak bahwa ternyata orang ini salah alamat. Yang terjadi dalam dirinya adalah memupuk sikap ego. Dia berpikir dengan dirinya sendiri, merenungkan segala sesuatu yang dia idealkan dalam seluruh kehidupan, dan pada saat dia menemukan hal itu, lalu mengambil solusinya sendiri dan melakukan sampai tuntas. Dan akhirnya dia merasa bahwa itulah kesenangan yang harus dinikmati. Bersenang-senanglah, karena ada padamu sungguh banyak barang yang tertimbun. Dia memisahkan hidup dari hidup kekal dengan hidup duniawi.
Dan lebih parah lagi, bahwa dia lebih mementingkan hidup duniawinya daripada hidup rohaninya. Dan dengan demikian itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akhirnya menjadi orang kaya yang bodoh. Kita mengingat Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam teks-teks yang lain. Kita biasa mendengarkan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan tidak menghendaki supaya kita kaya? Saya kira Tuhan menghendaki supaya kita kaya, tetapi janganlah kekayaan itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak melihat kemuliaan Tuhan yang hadir di dalam diri setiap orang. Sehingga yang kita lihat hanyalah diri kita saja. Kita hidup sesuai dengan pikiran kita hidup sesuai dengan perasaan kita hidup sesuai dengan penilaian kita saja tanpa mempertimbangkan orang-orang lain. Bahkan kita menganggap remeh orang lain, dan bahkan Tuhan sendiri kita seringkali menutupkan hati dan pikiran kita sehingga kita jalan dengan pikiran kita saja. Akhirnya kita memutuskan sesuatu dalam kehidupan dan ternyata salah mengambil keputusan. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah yang dikritik dan diingatkan kepada kita pada kesempatan ini. Kalau itu yang terjadi, maka itulah yang dimaksudkan di dalam bacaan yang pertama dalam kitab Pengkhotbah, yaitu semuanya itu akan menjadi sia-sia saja. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia, sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Dan dengan demikian, karena kita hanya terfokus di sana, maka inilah kesia-siaan. Maka alangkah jauh lebih indah dan lebih bagus kalau semua saja yang kita dapatkan, baik itu pengetahuan, baik itu kekayaan, baik itu kedudukan dan kuasa, kalau kita diberikan kuasa dalam kehidupan ini, maka kita memakainya untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan, dengan kata lain membantu kita untuk sungguh bersatu dengan Tuhan. Apakah itu cukup Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kiranya belum. Kita harus juga menyatakan itu bagi sesama kita, sehingga keselamatan itu juga adalah sesuatu yang bersifat sosial dalam kehidupan. Mencari hikmat Allah sesungguhnya dalam tiap kehidupan, terlebih pada saat kita berjumpa dengan orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Itulah bagian dari doa kita pada saat kita berdoa, lalu membuka doa itu dengan tanda salib, bahwa kita menyambungkan diri kita dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi jangan kita melupakan orang lain dalam seluruh kehidupan, hubungan sosial satu sama lain, bahkan alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka tidak akan ada kesia-siaan untuk memperjuangkan kehidupan di dunia ini. Hidup di dalam dunia ini mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, dan itulah panggilan kita sesungguhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu mau dan ingin untuk sungguh bersatu dengan Kristus. Kristus adalah kehidupan kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita harus terbuka kepada Tuhan melalui sesama kita dan alam semesta ini, sehingga kita akan semakin berusaha untuk mengikuti gambaran kasih Tuhan yang terpatri dalam diri putranya. Dia datang bukan untuk mempertahankan kealahannya, tetapi mau dan ingin solidar dengan kita umat manusia yang berdosa. Maka kita pun dipanggil untuk senantiasa mau dan ingin melibatkan diri kita di dalam karya-karya pelayanan bagi setiap usaha, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mengembangkan bakat dan talenta kita masing-masing dalam kasih dan kuasa Tuhan, bukan untuk menyimpannya karena kita takut jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi, tetapi berani untuk mengembangkan seperti yang diberikan talenta 5, kemudian mengembangkannya kepada orang lain dan memperoleh laba 5 talenta. Demikian juga mendapat 2 talenta, tetapi gambaran atau contoh yang diambil dalam bacaan Injil pada hari ini, seperti seorang yang mendapatkan 1 talenta dan pergi menyimpan hal itu, dan pada saat diminta pertanggungjawaban, maka dia menyerahkan itu kembali kepada tuannya. Lalu apa yang dikatakan? Hai hamba yang tidak setia. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, berusaha untuk menyatakan kasih Tuhan lewat bakat dan talenta kita masing-masing, lewat karya pelayanan Tuhan percayakan, bukan hanya di dalam gereja, tetapi di tengah masyarakat di mana kita berada, entah sebagai pedagang, entah sebagai guru, entah sebagai apa saja dalam seluruh kehidupan, kita melaksanakan semuanya itu dengan pelayanan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang menjadi kekuatan dari setiap sabdanya, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Dari beberapa bagian ini Bapak Ibu saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh menghayatinya, mari depan Tuhan kita tetap merenungkannya. Moga-moga kita sungguh menjadi orang yang kaya, yang penuh dengan kebijaksanaan, bukan menjadi orang kaya yang bodoh, tetapi orang kaya yang bijaksana, menapai kehidupan dalam dunia ini menuju kepada kesempurnaan bersama dengan Yesus Kristus dalam kemuliaan Bapanya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan menjadi merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gereja miskin dan suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dunia kami lebih adil dan semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Semoga reformasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial
dilaksanakan secara nyata, sehingga setiap orang sempat menikmati hasil perjuangannya serta mendapatkan nafkah yang memadai, dan semua bidang pendidikan dan kebudayaan terbuka bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kaya dan berkuasa, ya Bapa, semoga mereka yang kaya dan berkuasa belajar untuk berbagi dengan sesama, dan bagi rakyat yang kecil, miskin, serta tertindas, semoga mereka menemukan pertolongan dan pembebasan yang mereka harapkan. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih syukur atas ulang tahun Regina Agnesia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-20. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudari kami ini semakin membuat dia hidup sehat, semakin semangat, mengalami kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan. Dan dengan demikian, saudari kami ini sungguh-sungguh semakin Kau teguhkan dalam karya yang diupayakan, sehingga menjadi sarana baginya untuk semakin menemukan yang Kau harapkan dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat panggilan kehidupan yang Kau percayakan. Terlebih bersama dengan para imam yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini, yaitu Pastor Agustinus Matasak, Pastor Rupinus Rampun, dan Pastor Vius Octavianus. Semoga rahmat panggilan imamat yang telah dialami oleh para imam-Mu dalam perjalanan waktu 20 tahun semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, semakin teguh dan setia dalam melaksanakan tugas pelayanan Kau percayakan kepada mereka dimanapun mereka Kau utus. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas sarana persatuan dengan Dikau terlebih bersama dengan umat-Mu untuk mensyukuri terkabulnya novena Hati Kudus Yesus. Semoga dengan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi umat-Mu semakin boleh dialaminya, sehingga mereka terus-menerus bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam doa dan pengharapan, untuk semakin menemukan yang terbaik dalam seluruh harapan-harapan mereka. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi,
Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki, dan semoga kami tetap percaya kepadamu, satu-satunya harta dan harapan kami, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami, anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami.
Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari Tuhan. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Doa
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Agustus 2025. Pengumuman kolekte yang pertama, kolekte gereja tanggal 26 dan 27 Juli 2025 sebesar Rp19.186.000. Yang kedua, kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.590.000. Yang ketiga, kolekte misa requiem sebesar Rp324.000. Sumbangan dari Franz Saringo Rp700.000, Idawati Rp500.000, Hendra Kusuma dan Novita Tan Rp1.000.000, Abdullah P. Rp1.000.000. Pengumuman kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Pengumuman yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberly Alison Baharudin. Pengumuman yang ketiga, Jeki Jiwonoji dengan Maureen Angels Wandi. Pengumuman yang ketiga, Edward Wiranata dan Junita Ciawanto. Pengumuman yang pertama. Pengumuman yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 9 pagi di aula lantai 1. Yang kelima, penerimaan sakramen calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Pertama, usia 16 tahun ke atas atau minimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Yang kedua, memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni pertama dan fotokopi KK Katolik versi biduk serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Yang ketiga, batas akhir pendaftaran hari Selasa 5 Agustus 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Agustus pukul 17.30 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang ingin mendaftar dipersilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Pengumuman yang keenam, sehubungan dengan akan dimulainya pelajaran pendidikan agama Katolik untuk anak-anak kita yang bersekolah di SMP dan di SMA atau di SMK negeri dan swasta non-Katolik yang tidak mendapatkan pendidikan agama Katolik. Mohon bantuan Bapak Ibu, para orang tua, untuk meminta anak-anaknya yang membutuhkan pelayanan ini untuk hadir pada pertemuan yang akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 pukul 16.30 sampai dengan pukul 18 di aula paroki lantai 1 dengan agenda pembukaan pelajaran agama Katolik SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik. Pengumuman yang ketujuh,
dalam rangka persiapan mengikuti lomba paduan suara Sekams untuk ikut memeriahkan HUT Paroki Asisi yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 November 2025. Seksi liturgi Paroki Kristus Raja Andalas mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengikuti audisi teknis beserta lomba utusan paroki yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus 2025 pukul 5 sampai dengan 9 di Aula Paroki lantai 2 dengan syarat umat Paroki Kristus Raja berdasarkan KTP dan KK Biduk berusia 19 tahun ke atas dan menguasai notasi musik khususnya angka. Pendaftaran dapat dilakukan lewat jalur rukun atau kategorial OMK Paroki Kristus Raja Andalas. Pengumuman yang ke-8, Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Kams. Pagelaran akan diadakan pada hari Sabtu 6 September 2025 di Ballroom Teater Pinisi Universitas Negeri Makassar dengan judul show, dengan jadwal show pukul 2 kali, pukul 15 sampai dengan 5 sore dan show yang kedua pukul 7 sampai dengan 9. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan X-banner yang ada di depan pintu lift. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal. Pengumuman yang ke-9, perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga akan diadakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 16.30 di Bumi Raja Wali, Makassar. Pengumuman terakhir, keluarga mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sedang mengadakan bazar dalam rangka pencarian dana untuk latihan dasar kepemimpinan di tahun 2025 berupa salad buah dan puding. Kami mohon partisipasi dan bantuannya dan kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beberapa penyampaian lagi tambahan. Yang pertama, kegiatan dalam minggu ini tadi sudah disampaikan. Perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga itu kan dirayakan pada hari Minggu depan, pas kena hari Minggu. Biasanya jatuhnya pada tanggal 15 dan ditarik ke hari Minggu yang terdekat. Hanya saja hari Minggu yang terdekat yaitu tanggal 17 dan itu adalah hari proklamasi kemerdekaan bangsa kita, sehingga Pirpaste bahwa itu tidak bisa dilaksanakan, akhirnya ditarik ke tanggal 10. Seperti biasa, perayaan itu diadakan di Bumi Raja Wali bagi mereka yang ingin supaya paling tidak 1 jam sebelum perayaan kita sudah berada di sana. Kita tetap ada misa seperti biasa pada hari Minggu di sini. Jadi malam Minggu, Minggu pagi 2 kali dan Minggu sore 1 kali. Berangkat dari kebiasaan kita beberapa tahun yang lalu tetap kita upayakan hal itu, jadi tetap ada misa di sini. Kemudian tanggal 6 ada misa tabisan imam di Kuasi Paroki Antang jam 9 pagi. Tabisan imam untuk imam CICM, kemudian diakon untuk projo dan sekaligus juga pelantikan lektor akolit untuk Frater Tover yang akan melaksanakan tahun orientasi pastoral. Bagi umat yang punya kesempatan boleh ikut dalam perayaan iman ini, ya mungkin nanti yang resepsinya saya kira panitia yang mengatur akan hal itu. Tapi suatu peristiwa iman saya kira semua umat beriman bisa diundang untuk mengikuti perayaan
supaya kita semakin juga menyadari panggilan dalam kehidupan kita. Selebihnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas semua pengumuman pada kesempatan ini cukup panjang. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, semua petugas liturgi, utamanya kelompok KOR yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa ikut audisi dan boleh menjadi utusan paroki untuk nanti bertanding sehubungan dengan pertandingan yang akan diadakan oleh Keuskupan dalam momen melaksanakan di Asisi melaksanakan ulang tahun paroki Asisi tentunya. Kemudian kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.